Selamat siang sahabat kreatif Pro 2 di manapun kamu berada pukul 13 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya tentunya kita akan belajar di RRI. Kalau di bulan September kemarin, belajar RRI selalu hadir di setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi di bulan Sumpah Pemuda ini ini akan hadir di setiap hari. Tetap harinya adalah Senin sampai dengan Jumat, tetapi akan pindah jam tayang dari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya setiap hari di Belajar di RRI selalu ada narasumber kita yang sangat luar biasa, yang tentunya siap untuk memberikan pelajaran. Dan nanti buat yang pengen join, nanti bisa join juga di line live chat kita di channel YouTube kita, ataupun juga di line telepon kita di 034132-nya 5 kali, atau di line WhatsApp kita di 081556000879 bersama dengan narasumber kita ada Ibu Hidayah SPD dan juga akan mengangkat tema tentang pemetaan aset dalam pembelajaran. Dan hari ini sudah terhubung dengan Ibu Hidayah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hidayah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali, Mas. Baik sekali, sehat walafiat ya Bu ya. Iya, betul. Oke, dan Ibu Hidayah ini tentunya juga akan memberikan pelajaran berupa pemetaan aset dalam pembelajaran ya Bu ya, benar ya? Iya, benar sekali. Oke, sudah siap untuk memaparkan materinya untuk kesempatan siang hari ini, Bu? Iya, siap, Mas. Oke, karena Ini sudah saya panggilnya Mas siapa ya? saya Mas Ganteng, bukan Bu, Mas Taufik. Saya juga Mbak Cantik gitu. Oke, siap. Oke, Ibu Daya sudah siap ya Bu ya? Halo? Yap. Oke, siap. Kalau sudah siap, langsung saja silahkan Siap. untuk bisa langsung memaparkan materinya. Oke. Saya coba share screen dulu ya. Oke, siap-siap. Nanti yang mau gabungan di live YouTube kita boleh banget pastinya. Ini tulisannya host disable participant screen sharing, mungkin bisa di... Oke, screennya boleh di sharing juga teman-teman. Tim dari TMB share screen. Oke. Sudah ya? Oke, sudah. Tampaknya sudah bisa Bu, silakan. Iya. Bentar. Tunggu sebentar ya Mas. Ini kenapa? Mungkin karena kayak saya deg-degan kali ya Mas ya, ketemu sama Sama Mas Bu, Ganteng saya dan juga teman-teman deg-degan yang gitu. lain ini. Saya pikir karena apa gitu, ternyata belum sarapan saya. Oh gitu. Ya sudah Oke, terlihat belum ini ya? sudah ini Bu, sudah Bu, kayaknya Bu sudah bisa terlihat di Oke, terima monitor ini. kasih. Oke, siap, silakan Ibu. Ya, sebelumnya saya akan menyapa dulu, halo teman-teman semuanya, rekan-rekan guru maupun adik-adik yang sedang stay tune di RRI Pro 2 Malang. Hari ini bersama saya Bu Hida dari SDN Tasikmalaya 1. Kita akan belajar bersama tentang pemetaan aset untuk pembelajaran. Nah, hal ini itu sangat penting untuk semua sekolah. Jadi guru itu kita harus tahu bahwa setiap sekolah itu pasti memiliki aset. Dan aset itu sangat berguna sekali dalam sebuah pembelajaran. Nah, seperti ini. Sebelum kita akan belajar tentang apa sih pemetaan aset dalam pembelajaran itu, kita harus tahu dulu tentang deficit based thinking dan asset based thinking. Nah, apa sih? Jadi kita harus mengetahui dulu tentang pendekatan berbasis kekurangan atau defisit.
Kemudian pendekatan berbasis aset atau kekuatan, yaitu asset based thinking. Nah, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah ini itu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, apa yang tidak bekerja. Jadi kita lihat dari sisi negatifnya, dari pandangan negatif seperti itu. Tapi kalau yang berbasis pendekatan asset based thinking itu konsep yang dikembangkan oleh Catherine Kemmer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan pikiran positif. Jadi kita sebagai guru itu harus selalu berpikir positif. Positive thinking itu perlu sekali. Nah, ini bedanya. Kalau kita lihat di sini, itu ada perbedaan yang sangat mencolok sekali. Ya, yang pertama itu kalau berbasis kekurangan, dia akan fokus pada masalah dan isu. Jadi masalah apa ya? Aduh, kenapa ya sekolahku kok seperti ini dan lain sebagainya. Tapi kalau yang positive thinking atau yang berbasis aset, itu fokusnya pada kekuatan. Kekuatan atau aset yang ada di sekolah. Saya punya apa di sekolah? Nah, apa yang akan saya kembangkan? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berkutat pada masalah utama. Jadi kalau misalkan kita itu ada di sekolah yang ada di desa, sekolahnya kecil, jelek, seperti itu, kita pasti mikirnya, aduh gimana saya bisa maju, bagaimana sekolah saya bisa berkembang kalau model sekolahnya tuh seperti ini gitu. Nah, tetapi kalau berbasis aset, kita harus membayangkan tentang masa depan. Bagaimana masa depan sekolah saya kalau posisi sekolah saya seperti ini? Pasti saya bisa. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ada mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Jadi selalu bertanya apa yang kurang, apa ya kurangi. Nah, ibaratnya seperti itu kalau bahasa Jawanya ya. Tapi kalau yang berbasis aset itu berpikirnya tentang kesuksesan. Apa ya yang sekolah saya bisa capai dengan kesuksesan yang sudah ada ini, seperti itu. Yang keempat, itu kita fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Kalau saya nggak punya sponsor, kalau saya nggak dapat bantuan, saya nggak bisa berkembang. Saya harus bagaimana? Sekolah saya ini bosnya kecil, misalkan seperti itu. Nah, itu yang berpikir pada kekurangan. Tetapi sebaliknya, kalau kita itu berpikir mengorganisasikan kompetensi yang ada di sekolah kita, sumber daya yang ada di sekolah kita itu kita manfaatkan, kita pasti bisa. Selanjutnya ada merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi masalah apa yang ada di sekolah saya membuat rancangannya, programnya untuk mengatasi itu. Tetapi kalau kita berbasis aset, kita merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang kita punya. Jadi masalah kita abaikan sebentar. Jadi apa yang ada itu yang kita kuatkan. Selanjutnya adalah mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Bedanya melaksanakan aksi yang sudah diprogramkan. Jadi kita fokus pada programnya saja. Nah, kelompoknya itu nanti kita bisa berjalan seiring dengan aksi ini tadi. Jadi jangan mikirnya gini, aduh kalau saya punya impian seperti ini, siapa ya kira-kira yang bisa bantu saya? Seperti itu. Tapi, oh aksinya saya ini, program saya seperti ini. Nah, itu nanti kita bisa berjalan. Fokus pada masalah dan isu. Sedangkan yang satunya fokus pada aset dan kekuatan. Jadi sangat berbeda sekali. Jadi yang dipikirkan. Berkutat pada masalah utama dan membayangkan masa depan. Itu adalah perbedaannya. Setelah kita mengetahui perbedaannya, kita akan mengetahui juga bagaimana sejarah singkat pendekatan ABCD. Apa ya kok kayak anak TK ABCD. Ternyata ABCD itu Asset Based Community Development. Jadi yang selanjutnya kita akan menyebut ABCD ini dengan PKBA. Padahal enak ABCD ya. PKBA ini singkatannya adalah pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, hal ini, kerangka ini itu dikembangkan oleh John McCartney dan Jody Kurtzman. Ini nggak tahu ya, saya bacanya itu bener apa enggak, ini ke Inggris soalnya. Di mana keduanya adalah pendiri dari ABCD di Institute di Northwestern University. Itu dibangun kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas.
Jadi kekuatan perkumpulan lokal, dukungan positif dari lembaga yang ada untuk menciptakan sebuah komunitas yang berkelanjutan. Jadi seperti itu awal mulanya. Nah, sekarang kita akan memasuki apa aset yang kita miliki. Jadi menurut Green and Hines tahun 2002 dalam Asset Building and Community Development itu ada 7 aset utama, atau di dalam buku ini itu disebut sebagai modal. Jadi modal utama, modal dasar itu ada 7. Nah, apa saja sih aset utama yang harus dimiliki oleh sebuah komunitas atau sekolah? Kita lihat yuk, lanjut ya. Nah, ini dia aset-aset dalam sebuah komunitas. Yang pertama itu adalah modal manusia. Yang kedua ada modal sosial. Yang ketiga ada modal fisik. Yang keempat ada modal lingkungan. Yang kelima ada modal finansial. Dan yang keenam ada modal politik. Sedangkan yang terakhir ada modal agama dan budaya. Sekarang kita akan mulai membahas satu persatu apa saja yang ada dalam aset-aset dalam sebuah komunitas. Oke ya. Nah, kita lanjut. Yang pertama ini. Ini adalah aset modal manusia. Namanya saja sudah modal manusia, berarti SDM-nya, yaitu sumber daya manusianya yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia itu sangat penting karena berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan juga harga diri seseorang itu ada di sumber daya manusianya. Kemudian modal manusia atau aset individu itu juga menginventariskan pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Jadi gini ya, setiap manusia itu kan potensinya berbeda. Jadi 2 minggu yang lalu kita bertemu dengan Bu Pipit, itu kan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap murid atau orang itu memiliki potensi yang berbeda. Nah, sama dengan pemetaan aset ini. Karena kita tahu bahwa setiap manusia itu berbeda, jadi kita manfaatkan. Nah, contohnya di sekolah saya itu kan ada ya, beberapa guru gitu kan. Nah, ada satu guru itu yang pinter, masak, misalkan seperti itu. Ada guru yang kreatif, inovatif dalam membuat media. Ada guru yang sukanya berngutak-ngatik IT, seperti itu. Ada guru yang secara fisik dia oke banget. Nah, itu. Jadi kita gabungkan saja modal-modal manusia yang ada di sekolah saya untuk sebuah komunitas bahwa kita menghasilkan sesuatu yang dapat apa ya, ibaratnya dijual di luar, apa ya, ditunjukkan, dipamerkan, ini loh kita itu walaupun di desa, karena kebetulan sekolah saya ini kan ada di pojok ya, berbatasan 5 langkah itu sudah kabupaten gitu. Jadi sangat penting sekali adanya modal manusia dan kolaborasi dalam bekerja sama di pemetaan aset sekolah. Jadi itu sangat penting. Yang pertama adalah modal manusia itu tadi. Karena itu dikelompokkannya berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, kepala, semuanya yang ada di dalam tubuh kita itu dimanfaatkan. Itu yang modal manusia ya. Lanjut, ada modal sosial. Nah, namanya saja sosial, pastinya ini berhubungan dengan norma dan aturan yang mengikat warga yang itu di dalamnya mengatur pola perilaku, trust and network, jadi kepercayaan dan jaringan yang ada di dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Nah, investasi yang berdampak pada bagaimana manusia atau kelompok atau organisasi dalam komunitas ini tadi berdampingan. Contohnya adalah kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan punya rasa saling memiliki masa depan yang sama. Jadi kalau kita sebagai guru, di sosial kita di sekolah saja kita tidak memiliki rasa untuk saling memiliki, sekolah itu tidak mungkin akan maju, sekolah itu tidak mungkin akan utuh. Pasti saling sikut, saling senggol, semua berusaha untuk kelihatan ini loh saya, seperti itu. Jadi harus ada modal sosial yang bagus di sini.
Contohnya itu yang termasuk modal sosial adalah asosiasi atau suatu kelompok yang ada dalam komunitas masyarakat. Yang pastinya terdiri dari 2 orang atau lebih untuk bekerja sama. Kalau sendiri kan nggak mungkin ya, saya sendiri ngobrol sama siapa, saya harus kerja sama dengan siapa, terus saya pengen tujuannya ini, tapi yang lain kok nggak ada yang respon. Jadi itu tidak bisa karena kita akan menuju sebuah tujuan yang sama. Nah, jadi kalau di sekolah itu biasanya asosiasi atau kelompok itu ada di KKG, KKG kelompok kerja guru ya. Kalau SD itu, kalau SMP ada MGMP. Nah, jadi bisa KKG gugus, KKG kecamatan, atau mungkin dalam lingkup kecil adalah yang ada di sekolah kita. Jadi secara sosial saya dengan guru-guru yang lain pastinya akan bekerja sama. Ayo buat sekolah kita maju. Nah, itu adalah modal sosial yang harus kita miliki. Begitu ya. Sudah 2 nih yang kita bahas, masih ada 5 lagi. Lanjut. Nah, yang tidak kalah penting dalam sebuah aset adalah bangunan, yaitu modal fisik. Bagaimana kita bisa bilang ini loh sekolahku tapi bangunannya tidak ada. Yang ada hanya tanah kosong. Nah, pasti kan nggak mungkin ya. Jadi ada modal fisik. Yang modal fisik itu ada 2 kelompok, yaitu bangunan yang digunakan atau lokasi untuk melakukan proses, bisa di pertemuan, ada lab maupun tempat untuk pelatihan. Itu yang pertama bangunannya. Yang kedua adalah infrastrukturnya atau sarana dan prasarananya. Mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, dan alat transportasi, serta lainnya masih banyak lagi ya. Kalau di sekolah saya juga mungkin ada perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, kemudian ada taman, toga, dan lain sebagainya. Saya yakin di semua sekolah pasti memiliki ini. Hanya besar dan kecilnya, lengkap dan tidaknya itu yang berbeda. Nah, maka dari itu kita harus memikirkan dari sisi positifnya. Jadi, walaupun kita punya sekolah yang kecil dengan keterbatasan, jadi ada sih salah satu teman gitu di sekolah lain gitu yang pernah dikunjungi. Sekolah ini tuh benar-benar yang kecil, ada di perumahan, di dalam perumahan penduduk gitu yang padat, dan tidak memiliki lahan sama sekali. Model fisiknya ya hanya yang ada di sekolah itu. Jadi kalau mau dilebarkan kan sudah rumah penduduk, kiri sudah rumah penduduk, depan juga sudah jalan, seperti itu tidak bisa. Nah, jadi kita mau menampilkan modal fisik itu paling tidak harus dinaikkan ke atas. Nah, kita harus bekerja sama. Kerjasamanya dengan apa ya? Modal sosial tadi. Jadi semuanya nanti akan berhubungan. Jadi modal fisik ini sangat penting. Dan selanjutnya ada modal lingkungan. Apa sih modal lingkungan itu? Jadi modal lingkungan ini bisa berupa potensi yang memiliki nilai ekonomi dari upaya pelestarian alam dan lingkungan dengan kehidupan, kenyamanan hidup. Jadi modal lingkungan ini bisa dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, dan lain sebagainya. Kalau di sekolah saya itu karena dekat sawah, kiri sawah, kanan sawah, depan terminal, ya udah itu berarti modal lingkungan saya. Bagaimana saya menciptakan modal lingkungan ini untuk sesuatu yang bermanfaat bagi pembelajaran. Jadi contohnya di sini ya ada tanah untuk berkebun, danau atau empang. Nah, danau atau empang ini di sekolah saya tidak ada. Akhirnya kita membuat itu kolam lele. Kita buat kolam lele. Nah, kolam lele ini tadi diisi bibit lele gitu ya sampai mereka nanti banyak, gede, lalu dipanen. Nah, hasilnya ini nanti bisa dijual ke gurunya sendiri atau bahkan dimakan bareng-bareng seperti itu. Juga hasil pohon seperti kayu, buah, bambu, material bangunan atau yang lain sebagainya itu adalah modal lingkungan. Nah, contohnya adalah sawah yang ada di sekolah saya.
ini ada di pembelajaran kelas 5, itu saat mereka harus membuat laporan kegiatan, misalkan buatlah laporan kegiatan tentang pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah, lingkungan rumah kalian. Nah, seperti itu. Jadi murid-murid ini langsung diajak, ayo anak-anak kita ke sawah sebelah. Nah, kita ke situ. Jadi di sebelah saya itu ada sawah. Nah, anak-anak udah dilepas di sawah situ, mereka udah seneng jalan lewat pematang-pematangnya, terus depannya itu ada kebun salak dan lain sebagainya. Mereka di situ sambil dodok gitu ya, mereka terus lihat apa namanya, nyatet, oh yang ini baru tanam, oh yang ini udah tumbuh, yang ini udah mulai ada bulir padinya, oh yang di pojok sana udah kuning, sudah siap panen, sudah apa namanya dipanen, terus dibakar, terus dijemur, itu beda-beda. Jadi tiap kotak itu kayaknya Pak Taninya itu nggak bareng ya. Jadi mereka bisa melihat. Terus itu bisa berkelanjutan pekan ini, pekan depan. Nah, kita lihat perkembangannya. Nah, itu adalah aset atau modal lingkungan yang kita manfaatkan. Kalau kita tidak bisa, kalau sekolah kita ada di lingkungan kota, kita bisa ke pasar mungkin, yang sekolahnya dekat pasar. Di Noyo itu mungkin dekat pasar, ke pasar, muridnya diajak ke pasar. Tentunya dengan kesehatan yang sudah menggunakan prokes ya, pakai masker dan lain sebagainya kalau sekarang ini. Soalnya kalau enggak sudah susah, apalagi zamannya COVID-19 seperti ini. Nah, itu adalah modal lingkungan yang keempat ya, kalau nggak salah tadi. Selanjutnya ada modal finansial. Apa modal finansial? Kalau kita dengar kata finansial, itu hubungannya sudah pasti apa namanya, tahu ya, oh ini hubungannya sama perduitan. Nah, seperti itu. Jadi dukungan keuangan yang dimiliki sebuah komunitas itu dapat digunakan untuk proses pembangunan dan kegiatan untuk sebuah komunitas. Ya, dukungan ini bisa bermacam-macam. Kalau di SD mungkin ada dana-dana yang dari pemerintah, mungkin ada paguyuban sekolah. Jadi apa saja yang bisa digunakan untuk dukungan keuangan. Nah, yang kedua adalah modal finansialnya itu termasuk tabungan hutan, investasi, pengurangan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta lain-lainnya baik eksternal maupun internal. Kemudian modal finansial itu juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, menghasilkan uang dengan produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil. Nah, ini adalah salah satu materi yang ada di kegiatan Guru Penggerak Kota Malang di angkatan 1 kemarin. Itu kita belajar tentang aset sekolah. Nah, dari adanya modal finansial ini, pas saat itu saya jadi berpikir, oh berarti ini cara kita mendapatkan apa namanya penghasilan dari produk. Ini kita juga bisa kolaborasi, kita bisa memantau potensi apa yang ada di murid saya. Nah, akhirnya kemarin itu saya sempat membuat produk. Jadi produk ini nanti bisa digunakan untuk kegiatan Entrepreneur Day. Nah, ini tergantung sekolah masing-masing bagaimana cara kita memanfaatkan sebuah aset yang ada di sekolah. Jadi kebetulan di sekolah saya ini karena luas banget, lahannya juga banyak, jadi kita menanam berbagai macam tanaman. Jadi pas di depan saya ini, di sebelah pintu ini ada kayak markisa gitu yang menggantung di depan pintu kelas gitu, kayak gazebo gitu ya. Markisa itu di setiap kelas ada. Nah, markisa ini setiap panen 1 tahun itu kalau nggak salah kita 2 kali ya panen markisa itu dipanen. Kemudian hasilnya itu kita memanfaatkan yang modal manusia tadi. Di sekolah saya ada guru pramuka yang pinter banget, dia itu mengolah bahan mentah jadi bahan jadi gitu. Nah, itu sama salah satu guru di sekolah saya, pohon markisa ini tadi digunakan untuk membuat selai, kemudian untuk membuat cake, untuk membuat sirup, kemudian membuat es krim. Nah, dulu sebelum ada COVID ya yang menyerang di Indonesia, hasil ini tadi dijual di kantin sekolah. Tapi sekarang karena tidak
kita mensiasatinya ya sudah karena memang dinikmati sendiri setelah dibuat seperti itu dijual juga tapi ke guru-gurunya. Ayo ada yang mau beli selai, ayo ada yang mau beli sirup. Nah, sisanya kalau es krim, cake itu tadi dimakan bersama. Nah, seperti itu. Nah, jadi hasilnya ini tadi sangat bermanfaat, bisa masuk ke kas sekolah. Untuk apa? Ya, untuk apa aja nanti kegiatan kita yang membutuhkan uang tapi kita tidak bisa mengambil dari yang udah dipeta-petakan keuangan sekolah dan kita tidak mungkin minta ke wali murid, kita bisa menggunakan ini tadi dengan cara penjualan produk dari aset sekolah ini tadi. Nah, memperbaiki cara penjualan supaya menjadi lebih baik, bagaimana cara pembukuannya, seperti itu. Jadi sangat menyenangkan. Nah, siapa yang melakukan? Bisa gurunya, bisa muridnya, juga wali murid. Jadi semua yang ada di sekolah bisa kita ajak kolaborasi dan kerjasama. Jadi seperti membuat apa, kita undang wali murid, siapa yang bisa? Seperti itu. Jadi sangat menarik sekali. Ini untuk modal finansialnya. Nah, selanjutnya adalah modal politik. Modal politik ini adalah untuk sebuah ukuran sosial ya, semua lapisan atau yang memiliki peluang yang sama dalam kepemimpinan serta memiliki suara dalam masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Juga selain itu adalah lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas, seperti komunitas sekolah, komite, layanan kesehatan, pelayanan listrik atau air. Nah, contohnya model politik ini tadi adalah kerjasama kita, sekolah kita, dengan pihak luar ataupun lembaga yang memiliki MOU. Jadi kalau di sekolah saya itu kemarin waktu mau mengajukan adiwiyata, wah kita harus punya kerjasama ini dengan siapa? Akhirnya kita udah ini aja yang di sebelah sekolah kita manfaatkan. Oh, apa itu BPTP? Oh ya, kita kerjasama dengan BPTP untuk bibit. Nah, seperti itu. Oh, kita kerjasama sama Puskesmas Mojolangu karena yang terdekat itu. Yaudah, kita kerjasama. Kita ada MOU-nya. Terus kita juga kerjasama dengan komunitas lain. Nah, komunitas TBR, Tani Remen Budoyo, TRB, komunitas TRB, Tani Remen Budoyo. Jadi mereka datang ke sekolah, mereka mengajari guru dan murid cara membuat pupuk dari limbah rumah tangga. Jadi sayur mayur, bekas potongan nasi goreng orang tuanya atau blendrang dan semuanya itu pokoknya sisa-sisanya dijadikan satu, kemudian dikasih kayak cairan seperti itu, terus di blender, terus diperas gitu, akhirnya jadi pupuk. Nah itu kita kerjasama, kita pakai MOU, itu kita sudah memiliki modal politik. Jadi kita nggak usah khawatir, aduh sekolahku ini kecil, nggak punya apa-apa, gimana mau berkembang. Nah kalau kita mikirnya kita nggak bisa berkembang, ya benar kita nggak akan bisa berkembang karena mindset kita itu mempengaruhi cara kerja kita juga. Jadi kita itu harus selalu pede, kita harus selalu berwawasan terbuka, menerima perkembangan dan yang pasti positive thinking ya. Jadi semua yang ada di dekat kita, di sekitar kita itu bisa dikembangkan, itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat baik untuk lingkungan maupun pembelajaran seperti itu. Nah, itu adalah modal politik dan pasti di semua sekolah sudah mengadakan kerjasama dengan pihak luar, yaitu yang menggunakan MOU yang nantinya bisa digunakan untuk kegiatan apapun, entah untuk adiwiyata, entah untuk apa, pasti itu sangat bermanfaat. Nah, ini yang ketujuh, yaitu tentang modal agama dan budaya. Upaya pemberian bantuan atau empati dan perhatian kasih sayang dan unsur dari kebijakan praktis, yaitu kegiatan pelayanan, termasuk juga sejarah, makanan, warisan budaya, seni, dan lain-lain. Ini contohnya adalah saat kita, ini modal agama ya, di sekolah kita itu ada musola, seperti itu, berarti kita sudah punya aset agama untuk anak-anak ini sudah ada. Nah, mungkin kalau di sekolah yang lain, mungkin ada gereja juga, atau ada tempat ibadah lainnya. Nah, itu sudah modal agama atau aset yang ada di sekolah kita untuk mendorong adanya
kebijakan praktis dalam beragama seperti itu. Kemudian kebudayaan yang unik di setiap daerah masing-masing merupakan serangkaian ide, gagasan, norma, perlakuan, serta benda yang merupakan hasil karya manusia yang hidup berkembang dalam sebuah ruang geografis. Ini maksudnya jadi kita itu menghargai semua perbedaan. Jadi perbedaan yang unik. Jadi kalau di kelas saya itu pastinya kan tidak semuanya dari Jawa. Ternyata ada murid saya itu yang keturunan dari Madura, bahkan yang tahun lalu itu yang ada dari Papua. Nah, itu dari secara fisik mereka berbeda, kemudian kebudayaan mereka berbeda. Nah, itu kita gali potensinya mereka. Om bisa nggak sih budaya dari Madura seperti itu? Saya bisa ngomong, Bu. Coba kamu ngomong. Nah, temannya pasti ketawa semua. Nah, kamu jangan ketawa. Ini adalah perbedaan. Nah, saat kamu berada atau kalian itu berada di luar dari Jawa atau Kota Malang ya sama aja mereka yang ada di luar akan kok aneh ya bahasanya. Nah, kita harus menghargai. Kalau perlu kamu bisa belajar dengan temannya seperti itu. Kemudian tarian. Nah, kalau tarian ini kita bisa memasukkan dalam pembelajaran, yaitu di buku tematik gitu kan. Kalau SD kan tematik ya. Kalau SMP, SMA mungkin udah fokus ke mapel. Nah, kalau tematik ini bisa nantinya pembelajaran itu tentang perbedaan kan di PKN tentang sila-sila. Nah, bedanya apa? Termasuk kesenian. Nah, seninya contohnya apa? Oh, contohnya adalah tarian. Oh, coba sih tariannya itu sudah masuk ke pembelajaran SBDB kan. Jadi kita sudah punya dua nilai, yang satu PKN, yang satu SBDB. Coba secara kelompok praktekkan tarian dari daerah kalian atau yang kalian pahami, ketahui. Nah, seperti itu. Nah, dari itu adalah modal budaya. Kita itu punya modal yang sangat banyak yang ada di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh yang kita ke sanggar apa, tidak perlu. Jadi di kelas kita ya perlu juga sih, tapi maksudnya kalau kejauhan yang di kelas aja yang ada itu kita manfaatkan. Coba salah satu kasih contoh. Nah, sebagai guru kita sebagai role model ya atau contoh untuk anak itu kalau bisa kita memberikan contoh sedikit-sedikit bagaimana menari seperti itu. Nah, kalau saya biasanya pakai YouTube. Coba kita lihat seperti ini, contoh tarian, contoh lagu. Karena kalau menyanyi secara langsung itu saya khawatir ya, nanti anak-anak akan terguncang gitu begitu mendengar suaranya gurunya. Jadi biarkan mereka lihat aja dari yang benar gitu. YouTube cara nyanyi lagu daerah ini, tari ini, seperti itu. Nah, itu adalah budaya. Jadi mereka mengetahui, oh ternyata tarian itu bukan cuma topeng Malangan. Oh, tarian itu ternyata bukan cuma tari Bali. Nah, seperti itu. Oh, ternyata baju itu enggak cuma kebaya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, agama juga sama. Jadi agama mereka mengintegrasikan perilaku individu dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun yang simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral dan sosial yang bukan hanya kepercayaan, tapi juga perilaku dan amalan. Jadi kalau ada teman-teman Muslim yang setiap Jumat ada Jumat itu ya berbagi, itu misalkan ngisi infak Jumat. Nah, untuk teman-teman yang non-Muslim di sekolah saya itu ada juga pelajaran agamanya. Harinya beda. Jadi dikumpulkan gitu. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 kita manggil guru agama lain. Kalau di sekolah saya adanya Kristen sama Katolik. Jadi kita ambil guru dari sekolah lain datang ke sini, mereka ngumpul lalu belajar. Jadi tidak dibedakan walaupun di sekolah negeri mereka tetap bisa mendapatkan apa yang menjadi kepercayaan mereka. Nah, itu adalah modal kita di sekolah kita, modal agama dan modal budaya itu tadi tentunya. Nah, dari 7 aset yang sudah saya informasikan tadi itu, saya yakin semua sekolah itu pasti memiliki, semua sekolah pasti mempunyai modal. Tinggal bagaimana kita sebagai guru itu mau untuk mengembangkan. Apa yang kita kembangkan tidak harus ketujuh-tujuhnya. Tapi kalau memang kita bisa ketujuh-tujuhnya ini tadi kita kembangkan, atau kita ulik itu apa sih yang bermanfaat, bagus.
Tapi kalau tidak, kita bisa memulainya dari satu persatu. Kita ambil dulu dari modal manusianya, baru kemudian dari modal agama, politik, kemudian lingkungan, sosial, sampai akhirnya ketujuhnya ini tadi berkembang di sekolah kita, dan kita dapat memanfaatkannya untuk pembelajaran. Jadi sebagai guru kita nggak perlu bingung, aduh saya mau kemana hari ini, materi saya tentang ini, tapi saya kok belum dapat ya. Cari semua yang ada di kiri kanan kita dan itu manfaatkan. Nah ini adalah contoh pemetaan aset yang ada di SDN Tasikmadu 1. Contohnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, terlihat ya gambarnya, itu di sekolah saya ada, itu namanya bukan taman, apa ya, kebun. Kebun yang ditanami, yang bawah itu cabai. Nah, itu saya berdiri di situ, sebelah belakang saya itu ada kolam lele sebenarnya. Kemudian di atas saya itu ada genteng-gentengan itu ya, tapi atasnya ada tanaman merambat, itu markisa yang gede. Nah, itu yang diolah. Itu yang diolah oleh salah satu teman di sekolah saya untuk menjadi sebuah produk yang menghasilkan, yaitu ini, markisa. Yang foto di sebelahnya itu ada selai markisa, kemudian itu ada sirup markisa. Nah, di sebelahnya lagi beda kunyit asam. Nah, ini nanti digunakan pada saat kegiatan adiwiyata. Jadi saat ada kegiatan adiwiyata di sekolah saya, itu sudah kita menggunakan aset yang ada di sekolah. Bahkan saya pernah tahu ada yang namanya daun banda. Daun banda katanya itu tanaman khas Kota Malang, tapi saya tahunya di sekolah tersebut, gitu. Sekolahnya ada di daerah Kebonsari sana, saya lihat. Nah, daun banda itu tadi digunakan jadi keripik banda. Jadi kayak keripik bayam, tapi dari daun banda, dan itu enak rasanya. Nah, saya baru tahu, oh ternyata saya lihat di sekolah saya ada tanaman banda itu pas di depan kelas saya, tapi nggak dimanfaatkan karena kita nggak tahu. Nah, karena saya belajar dari sekolah yang lain, oh ternyata tanaman ini bermanfaat gitu. Berarti suatu saat kalau tanaman ini udah gede, udah besar, daunnya udah banyak, rimbun, kita bisa panen, kita bisa buat untuk keripik, lalu dijadikan sebuah produk yang bermanfaat dan menguntungkan. Nah, untuk gambar yang di tengah ini dan yang sebelahnya, ini bisa kita lihat, ini adalah murid-murid saya di kelas 5. Mereka sedang panen, yang pertama itu panen di toga. Jadi ada kebun toga di sebelah pojok sekolah saya itu. Di kebun toga mereka panen kunyit. Jadi ceritanya ini mau membuat jamu kunyit asam. Jadi ada asam, ada kunyit. Nah ini mereka dimanfaatkan anak-anak ini, tapi nggak memanfaatkan bagaimana tidak. Kita include-kan, kita masukkan dalam pembelajaran. Nah pembelajaran ini kebetulan ada di kelas 5 ya, tentang makanan sehat, ada di tema 4 itu kalau nggak salah. Nah itu kita buat, ayo anak-anak. Nah anak-anak itu senang sekali. Jadi alhamdulillah nggak di kelas gitu kan, akhirnya di luar. Di teras seperti itu, mereka sudah senang, mereka bawa ini itu udah senang sekali. Dan dari sini kita bisa melihat potensi murid kita. Oh ternyata si A ini cekatan sekali dalam mengiris apa ya, kunyit gitu. Oh berarti ini kayaknya di rumah suka bantu ibunya. Ada yang cekatan dalam membersihkan, jadi setelah semua kegiatan itu mereka korah-korah, cuci piring dan lain sebagainya. Oh, ini berarti yang bagiannya ini. Nah, itu kita lihat potensi. Ada yang diem aja. Kamu kenapa? Saya nggak bisa motong, Bu. Oh, ya wes, kamu bantu marut, misalkan seperti itu. Nah, jadi dari potensi-potensi ini mereka belajar. Ini kita pemetaannya modal manusia, lingkungan, finansial, dan politik kita jadikan satu. Nah, ini yang saya lakukan untuk kegiatan guru penggerak kemarin. Jadi potensi di sekolah saya. Jadi ini kegiatannya akhirnya menghasilkan apa? Menghasilkan jaku taji, jamu kunyit Tasikmadu siji. Nah bentuknya seperti ini bentuknya. Nah seperti itu ya hasilnya. Jadi semua pasti bisa. Nah sekarang saatnya teman-teman guru semua memetakan, memanfaatkan aset apa yang ada di sekolah saya. Ayo kita bentuk jadi sebuah atau sesuatu yang bermanfaat berupa produk untuk pembelajaran.
Nah, terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih Mas, itu yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih kembali Ibu, sangat bermanfaat sekali. Karena banyak juga komentar nih, ada beberapa komentar yang juga sudah memberikan sebuah apresiasi untuk Bu Hilda gitu ya. Ini Iya, dari kita bacain dulu aja Bu ya. Oke, iya, iya. ini ada Dila Mei Duyarni. Terima kasih sharing ilmunya Wilda. Ternyata kita perlu memetakan aset di sekolah. Sukses selalu Bu Hilda. Terus juga ada Mbak Evina. Ini memetakan aset ternyata sangat menentukan kegiatan pembelajaran yang berdampak bagi murid. Terima kasih Bu Hilda, menginspirasi sekali. Benar-benar keren. Ada Dini Rizky P. Idenya keren sekali Bu Hilda. Sukses terus. Terus juga ada sangat membantu ilmunya. Ada Yeni Dwi, ini juga memberikan komentar luar biasa Bu Hilda, optimalisasi aset untuk program kegiatan sekolah. Sukses selalu Bu Hilda. Nah, mungkin Iya. ada beberapa pertanyaan yang ingin bertanya, boleh juga bisa bergabung. Nah, kalau pertanyaan dari saya pribadi nih ya. Nah, tadi kan sempat dibilang bahwa eh, apa namanya, tidak semua sekolah itu memiliki hal ya, kalau mungkin yang lahannya kurang untuk kegiatan seperti yang Bu Hilda katakan. Berarti kan ada beberapa elemen yang akhirnya tidak ada. Kalau tadi sempat dibilang bahwa ada 7 elemen gitu ya Bu ya. Iya, Nah, betul, ada 7 ada 7 elemen modal. model ya. 7 model, kalau elemen kayak avatar aja gitu ya. Iya, air dan api. Nah, kalau seandainya kayak semacam kalau itu mungkin berlaku di daerah kayak termasuk lahan dan sebagainya masih ada. Tetapi untuk di kalangan perkotaan, untuk model-model yang akhirnya kita bisa menanam sendiri, mungkin memiliki kebun apa namanya, tanaman-tanaman seperti kunyit dan sebagainya, itu kan tidak ada tempatnya. Ini solusinya seperti apa, Bu? Iya, betul sekali Mas, Mas ganteng ya tadi katanya, Makasih Bu karena saya cantik. nggak tahu namanya loh, nggak Saya dikasih Taufik. tahu. Jadi gini, memang untuk modal itu terutama untuk sekolah seperti di sekolah saya yang lahannya lebar, besar Mhm. itu emang sangat mudah. Tetapi untuk sekolah-sekolah yang ada di perkotaan itu memang sukar. Nah, kita harus berkolaborasi. Jadi solusinya adalah kita memanfaatkan aset sosial. Nah, ada salah satu contoh sekolah di perkotaan itu di daerah Pisang Candi sana ya Mas. Pisang Candi itu daerah mana ya? Dieng itu ya. Malang, heeh, daerah Iya, Malang. pokoknya itu kan lingkungan padat penduduk yang Benar-benar. apa namanya, belakang sudah kampus, sudah penuh sekali. Jadi dia itu sekolahnya memang kecil, tidak ada lahannya. Bahkan untuk upacara bendera itu kalau bisa gendong-gendongan itu ya. Jadi karena saking Benar-benar mepetnya ya minimalisnya. Bu ya. Tetapi ternyata Aha. ada sisi positifnya juga Pak. Mereka itu bekerja sama dengan Pak RT yang ada di lingkungannya. Jadi Pak RT ini tadi menggerakkan warga di sekitar untuk menanam. Jadi menanam lombok, menanam kunyit, dan lain sebagainya. Dan ini termasuk aset sekolah. Nanti ada kerjasama dengan sekolah, sekolah boleh mengambil hasil ini tadi, yang nanti hasilnya dipergunakan untuk pembelajaran. Itu yang saya tahu itu. Yang kedua adalah kita harus kreatif dalam menggunakan hal-hal yang sudah dibuang oleh orang. Contohnya adalah penggunaan minyak jelantah, Mas. Kalau Oke. kita tahu, minyak jelantah itu kan bagi emak-emak atau ibu-ibu itu gini, waduh ini wes jendel dan lain sebagainya, dibuang kan Dia seperti itu. oke. Ternyata itu bisa dimanfaatkan untuk lilin aromaterapi. Dan hasilnya itu keren dan bagus banget untuk murid. Itu kebetulan saya tahu karena itu pembelajaran kelas 5 juga. Jadi si guru A ini tadi dia berkreasi. Sekolah saya nggak punya aset, saya nggak punya Mhm. lapangan, saya nggak Mhm. punya tanaman ini itu. Ya Mhm. udahlah, saya minta anak-anak ibunya yang di rumah punya sisa minyak jelantah itu dibawa ke sekolah. Nah, gurunya beli apa namanya cingkir kecil-kecil seperti itu, Mhm. terus habis itu sumbu, nah Mhm. terus pewarna, terus digodok itu, terus habis itu dikasih campuran. Nah, akhirnya mereka berkarya dan itu membentuk sebuah lilin aromaterapi ditambah dengan molto itu kan baunya jadi wangi ya. Benar. Terus jadi warna-warni banget gitu dan Mhm. sangat cantik dan menarik sekali. Nah, itu dijual sama mereka kalau bisa satu dihargain 4.000 atau 5.000 seperti itu. Nah, uangnya nanti bisa masuk ke kas kelas atau kas sekolah. Nah, ternyata kita Oke. itu kalau punya modal manusia, modal sosial, walaupun kita nggak punya modal lingkungan, kita tetap kreatif dan jalan.
Oke, seperti itu dan luar Iya. biasa Bu Hilda ini memang orangnya sangat kreatif sekali gitu ya. Kenapa? Maksudnya, sangat kreatif sekali bisa Iya iya, bisa benar. bisa mengetahui atau melihat peluang itu dari sisi apa. Kalau seandainya, Iya, aset, lingkungan tidak mendukung, ternyata aset sosial, terus sumber daya manusia, justru ini juga bisa menjadi solusi untuk kita bisa, benar eee sekali. Yang penting kita tidak pesimis, kita tidak oke, memandang negatif dari apa mhm, yang kita lihat di sekeliling kita. oke. Harus positive thinking. Siap, luar biasa. Terima kasih Bu Hilda, Ya, pembelajarannya sama-sama. hari ini benar-benar bisa menginspirasi kita semuanya, terutama untuk para guru-guru Ya, yang mungkin, ada masalah dengan lingkungan yang ada di sekolah, dalam artian mereka tidak memiliki lahan, ternyata masih bisa ada cara lain yang bisa dimaksimalkan, yang bisa dioptimalkan untuk tetap bisa menghasilkan, sesuatu yang nantinya juga bisa iya, untuk, kepentingan bersama seperti itu. betul. Jadi kita mengatasi masalah tanpa masalah, bukan Bener kegedean. bener. Saya kalau dengar kata-kata itu kenapa madeg gitu ya. Anu ya, kwitansinya dikumpulkan ya, Mas. Entar saya lihat dulu jatuh tempo kapan. Oke, terima kasih sekali lagi buat yang sudah bergabung juga ada Rory Patrai Rini, ini aset yang peduli lingkungan keren, Wilda, terus juga ada Trandaning Ratri, ini tak pernah mati gaya guru penggerak. Wes, luar biasa. Emang Ya, nggak pernah mati seluruh gaya. guru penggerak di Kota Malang hebat dan kreatif Salah satunya adalah Wilda ya. dan kerjasama dengan teman-teman yang lain pastinya. Siap. Semoga tetap bisa menginspirasi, semoga tetap bisa apa ya, berbagi dari kekreatifan yang dilakukan Bu Hilda juga teman-teman semuanya agar nantinya sekolah bisa benar-benar berdikari tidak hanya istilahnya mengharapkan bantuan tetapi mereka bisa sendiri Betul. membangun apa yang mereka punya, mendirikan apa yang mereka miliki. Ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk Bu Ya, benar Hilda. sekali. Sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, sehat selalu Ya, dan salam saya buat, juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, Mas. nggak ada salah-salah Bu. Oh iya. Karena Wilda luar biasa pokoknya. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Hilda. Nah, sahabat kreatif itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Bu Hilda dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bu Hilda yang sangat luar biasa yang juga sudah berbagi ilmunya dan sharing-sharing bersama kita. Dari Cari Panggung 58 Malang, saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak, tetap kreatif bersama Pro 2 dan jadikan terus generasi muda sebagai headline. Thank you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu.